Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hanif. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Sequestran, di mana dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Wijayanti MSI. Masuk ke materi pertama, di mana di sini ada pengertian. Nah, sequestran atau zat pengikat logam merupakan bahan stabil yang digunakan dalam berbagai pengolahan bahan makan. Sequestran dapat mengikat logam dalam bentuk ikatan kompleks, sehingga dapat mengalahkan sifat dan pengaruh jelek ion logam bebas dalam bahan senyawa kompleks yang bersifat stabil dan larut terhadap air. Dengan demikian, senyawa ini dapat membantu menstabilkan warna, cita rasa, dan tekstur. Selanjutnya, di sini ada sequestran dalam bahan pangan. Yang pertama yaitu asam fosfat. Dengan penggunaan dalam pangan untuk produk kepitingan kaleng dan lemak dan minyak makan. Nah, ukuran maks yang diizinkan yaitu 5 gram untuk produk kepiting, 5 gram per kilogram, dan lemak dan minyak makan 100 mg per kilogram. Yang kedua di sini ada isopropil sitrat, di mana penggunaan dalam bahan bahannya itu untuk lemak dan minyak makan serta margarin. Untuk maks yang diizinkan yaitu 100 mg per kilogram. Yang ketiga yaitu di sini ada EDTA atau etilen diamin tetraasetat, di mana penggunaan dalam pangan yaitu untuk udang kalengan, jamur kalengan, dan potongan kentang goreng beku, di mana yang diizinkan yaitu 220 mg per kilogram untuk udang kalengan, 200 mg per kilogram untuk jamur kalengan, dan 100 mg per kilogram untuk potongan kentang. Dan yang keempat, di sini ada monokalium fosfat, di mana penggunaan dalam bahan pangannya yaitu untuk ikan dan udang beku. Nah, daging olahan atau hewatan juga kaldu, di mana ukuran yang maks yang diizinkan di sini 5 gram per kilogram untuk udang beku dan 4 gram per kilogram untuk daging olahan, dan kaldu yaitu 1 gram per kilogram. Dan yang terakhir, yang kelima di sini ada natrium pirofosfat, di mana penggunaan dalam bahan makanan pangannya itu penggunaan seperti monokalium fosfat ditambahkan untuk sardin dan produk sejenisnya, dan potongan kentang goreng beku. Nah, untuk maks yang diizinkan yaitu 5 gram per kilogram untuk monokalium fosfat ditambahkan untuk sardin tadi, dan juga 100 mg per kilogram untuk potongan kentang goreng beku. Nah, di sini ada penggunaan sequestran, ada beberapa. Yang pertama yaitu polifosfat dan EDTA. Itu digunakan dalam pengolahan ikan kalengan untuk mencegah pembentukan kristal MgNH PO4 6H2O yang menyerupai kristal gelas yang terbentuk selama penyimpanan. Nah, yang kedua di sini ada asam sitrat dan fosfat yang digunakan dalam minuman. Selain berfungsi sebagai asidulan, juga berguna untuk mengikat logam yang mengkatalis oksidasi komponen cita rasa dan warna. Nah, yang ketiga di sini yaitu selain untuk pengkelat atau cheating agent, senyawa ini dapat membentuk kompleks dengan Fe, Co, dan Zn. Nah, logam-logam ini bila bereaksi dengan sulfida akan mengakibatkan perubahan warna. Nah, selanjutnya yang keempat di sini ada sequestran. Nah, biasanya sequestran ini ditambahkan pada lemak dan minyak dan makanan yang mengandung lemak dan minyak seperti daging dan ikan. Nah, yang kelima di sini ada penambahan sequestran pada sayuran. Nah, sebelum di blanching dapat mencegah perubahan warna yang disebabkan oleh logam. Dan yang keenam di sini ada dalam minuman ini menghasilkan fermentasi malt. Nah, pekelat ini atau cheating agent tadi akan mengkompleks CU. CU bebas akan mengakibatkan oksidasi senyawa polifenol dan kemudian dengan protein yang menyebabkan kekeruhan. Selanjutnya di sini ada mekanisme kerjanya. Nah, proses pengikat logam merupakan proses kesinambungan pembentukan ion kompleks logam dengan sequestran. Nah, secara umum keseimbangan ini dapat ditulis sebagai berikut, yaitu L plus S dengan LS. L dari ion logam tersebut, S adalah sequestran atau ligan, dan LS adalah kompleks logam sequestran. Ligan atau sequestran dapat berupa senyawa organik seperti asam sitrat, EDTA, maupun senyawa anorganik seperti polifosfat. Nah, efek samping dari sequestran tersendiri yaitu ada beberapa. Yang pertama ada pertumbuhan yang lambat pada anak dan remaja, tidak ada selera atau nafsu makan,
penyembuhan luka yang lambat, kelelahan yang hebat, kelunturan pada rambut, dan ketidaknormalan pada indera pengecap dan indera penciuman, dan menurunnya produksi hormon pada pria atau infertilitas. Nah, di sini ada contoh sequestran dalam bahan pangan yang digunakan dalam bahan pangan. Ada tadi yang seperti EDTA, profil, di mana ada udang kaleng, margarin, pronas, jamur kalengan, dan roiko dan sarden. Nah, studi kasusnya di sini saya mengambil yaitu studi kasus tentang seorang pria kulit putih berusia 58 tahun dengan riwayat penyakit Crohn ileokolonik pasca reseksi bedah dan sedang menjalani pengobatan ustekinumab. Nah, diberi resep kolesevelam untuk diare asam empedu. Nah, sequestran ini bisa untuk asam empedu tadi yang kemudian memberikan kelegaan. Sayangnya ia kemudian dirawat di rumah sakit karena nyeri perut akut dan ditemukan menderita pankreatitis akibat hipertrigliserida berat. Nah, di mana trigliseridanya 4000 mg. Nah, saat masuk rumah sakit, tadi seorang retroba juga melakukan pemeriksaan pencitraan menunjukkan pankreas akut tanpa bukti adanya koleritas atau dilatasi ductus pilaris communis. Nah, bisa dilihat di website yang tertera di bawahnya. Sebenarnya studi kasus ini bukan mengenai studi kasus sequestran dalam bahan pangan, melainkan ada sequestran yang digunakan untuk tadi pengikat zat logam yang diberikan untuk tadi di empedu tersebut. Nah, kesimpulannya, sequestran itu merupakan bahan tambahan makanan yang berfungsi mengikat logam yang terdapat dalam bahan makanan olahan, sehingga kehadirannya amat membantu terjaga kestabilan warna, cita rasa, dan tekstur makanan. Nah, penggunaan sequestran juga dalam bahan pangan itu bertujuan untuk menjaga kerusakan bahan pangan yang diakibatkan oleh kandungan logam yang dapat berasal dari dalam maupun luar bahan pangan tersebut. Yang terakhir, penambahan sequestran juga melebihi kadar yang dianjurkan akan menyebabkan tubuh kekurangan zat besi. Nah, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf Ibu, sekiranya studi kasus yang saya paparkan di sini yaitu bukan mengenai studi kasus untuk bahan pangan tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.